001 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MHCT. Seharusnya video praktik mengajar ini kami laksanakan di kampus dan disaksikan langsung oleh Bapak Herdi Wismanjaya dan rekan-rekan semua. Akan tetapi karena adanya pandemi virus corona, maka dengan terpaksa kami laksanakan dan membuat video mengajar ini di rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan berikut adalah video praktik mengajar dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa dulu ya. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Abimane Gusti Abdillah Hadir. Dini Yuliani, Hadir. Desi Arisandi, Hadir. Tita Wirdaningsi. Hadir. Ya, baik. Untuk hari ini semuanya alhamdulillah hadir. Dan untuk teman-teman semua yang bisa hadir hari ini, semoga bisa terus tetap semangat belajar. Karena belajar itu tidak ada hentinya. Kita harus belajar terus-menerus sampai dengan akhir hayat kita. Karena itu adalah bekal kita, baik itu untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Nah, baik, untuk hari ini kita sudah memasuki di bab 5 pembelajaran mengenai mewaspadai ancaman terhadap keutuhan NKRI. Silakan dipersiapkan alat tulisnya sudah. Untuk pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Jadi hari ini kita membahas mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi kali ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu bahwa kita ada beberapa materi. Yang pertama mengenai ancaman bidang ideologi. Yang kedua tentang ancaman bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya kita akan membahas mengenai ancaman-ancaman yang terjadi. Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, negara yang sangat beragam, negara sangat bermacam-macam, beraneka ragam seperti itu. Untuk negara yang luas seperti ini pastinya ada dampak negatif dan positifnya. Untuk dampak positifnya bahwa negara besar ini berdiri pasti memiliki potensi untuk menjadi negara besar. Adapun keanekaragaman ini ada dampak negatifnya, yaitu adalah bahwa negara besar ini pastinya
di dalamnya itu ada suatu tantangan atau suatu ancaman. Suatu ancaman ini, tantangan ini itu beragam, berdimensi-dimensi. Seperti ada apa? Ada ancaman terhadap bidang ideologi, ada ancaman di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk bidang ideologi ini, politik, ekonomi, sosial, budaya ini, yaitu ancamannya tidak bisa kita bilang bahwa ancaman ini biasa saja, ancam biasa saja. Bisa jadi ancaman ini adalah ancaman yang sangat besar yang memiliki pengaruh terhadap negara. Kalau misalkan suatu negara diancam dari kelima contoh ancaman ini, berarti negara itu otomatis bisa runtuh kalau misalkan kita tidak bisa menjaganya. Untuk di ancaman bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Nah, untuk di bidang ideologi, negara yang sangat besar ini adalah ancamannya sangat berbahaya kalau misalkan menyerang pada bidang ideologi. Sama dengan politik juga, kita bisa diserang di bidang politik ini berpengaruh juga buat kita. Seperti di bidang politik. Bidang politik ini kalau misalkan kita di suatu negara ada yang namanya, ini sebagai contoh ya, bahwa ada kerusuhan atau adanya aksi massa mengancam atau memaksa untuk meruntuhkan atau memberhentikan suatu pemerintah, presiden, contohnya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini di mana massa ramai sekali untuk menyerbu pemerintahan dan memaksa turun Presiden Soeharto, itu merupakan ancaman di bidang politik. Karena apa? Pemerintah ini ibaratnya diserang oleh masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi di negara, akan tetapi malah negara tersebut diserang oleh masyarakat yang berarti itu merupakan suatu ancaman yang bisa membahayakan suatu negara. Adapun ancaman yang ketiga, ancaman bidang ekonomi. Ancaman bidang ekonomi juga sama. Di negara Indonesia ini sudah masuk ke dalam MEA, tahu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia ini sudah masuk kepada perdagangan dunia. Semua negara boleh berjualan di Indonesia. Semua produk-produk dari luar negeri boleh datang ke Indonesia. Maka dari itu merupakan selain itu bisa dampak positifnya, yaitu kita bisa mengenal budaya luar ataupun misalkan gampangnya mengenal budaya luar untuk masuk ke Indonesia, tapi itu juga suatu ancaman buat kita. Ancamannya kenapa? Yaitu karena masyarakat Indonesia akan berlomba-lomba dengan pedagang-pedagang luar negeri, di mana pedagang-pedagang Indonesia nantinya akan bersaing. Nah, bersaing ini kalau misalkan pedagang Indonesia tidak mempunyai kualitas perdagangan yang tinggi, pasti akan kalah dengan negara lain seperti itu. Jadi di bidang ekonomi juga sangat berat sekali. Contohnya itu masyarakat ekonomi ASEAN itu perdagangan antara pedagang-pedagang dari antar negara. Yang keempat itu sosial budaya. Ini juga sama. Ini juga mengancam bagi Indonesia. Karena apa? Sosial budaya ini contohnya gini. Kalau misalkan di masa-masa remaja-remaja seperti kalian, pasti yang namanya ingin bergaya hidup seperti westernisasi, itu gaya kebarat-baratan. Nah, ini tuh sebenarnya ancaman buat negara kita. Kalau misalkan kita ingin selalu menggunakan produk-produk dari luar negeri, mengikuti gaya hidup orang luar negeri, itu misalkan bisa menjadi ancaman buat negara kita. Karena apa? Berarti masyarakatnya itu bisa jadi lebih kepada condong atau fokus kepada budaya negara lain, tidak bisa mempelajari budaya kita. Dengan banyak sekali masyarakat sekarang yang menggunakan rok mini, rambut diwarna-warna, mengikuti
tidak ada serangan-serangan seperti itu, tapi berbeda dengan pertahanan keamanan. Itu bisa jadi berupa serangan dengan adanya senjata-senjata juga bisa, peperangan juga bisa. Itu merupakan bisa meruntuhkan pertahanan dan keamanan negara Indonesia kalau misalkan kita selaku warga negara tidak bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Nah, selain materi ini juga kita membahas mengenai strategi mengatasi ancaman ini. Materi yang kedua mengenai strategi mengatasi ancaman. Jadi di bab 5 ini kita fokus kepada materi mengenai ancaman dan strateginya. Ancaman yang tadi sudah dijelaskan mengenai 5 bidang, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun strateginya sama. Kalau misalkan kita bisa harus mawas diri terhadap ancaman, kita juga harus mempunyai strategi untuk terhindar dari ancaman tersebut. Caranya seperti apa? Ya kita bisa seperti menjaga budaya kita, menjaga kualitas kita dengan cara berpendidikan nih, dengan cara kita bersekolah, dengan cara kita belajar terus, mengasah otak, mengasah ilmu. Nah itu merupakan bentuk daripada kita mengatasi strategi ancaman-ancaman kelima bidang ini seperti itu. Nah untuk selanjutnya Ibu ada buku paket, silakan untuk teman-teman dibaca bukunya. Jadi untuk materi hari ini, pertemuan kali ini Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok satu ini tentang metode politik, metode tentang ekonomi, yang ketiga tentang budaya, yang keempat tentang pertahanan dan keamanan. Ibu akan membagi berdasarkan urutan absen ya. Iya betul. Abimanyu, jadi Abdullah, Desi, ini satu kelompok. Terus ada Tiffany, Tita, itu satu kelompok. Itu terdiri dari 4 kelompok. Silahkan buat teman-teman semua dibaca dulu materinya. Berarti kalian kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti kalian boleh memahami, baca dulu mengenai ancaman di bidang ideologi dan politik. Silahkan dibaca dulu materinya. Silahkan dibaca sambil Ibu jelaskan. Ada teknik penilaian pada pembelajaran kali ini. Itu ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ibu akan menilai sikap kalian selama berada di dalam kelas, apakah disiplin, berperilaku jujur, ataupun bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan menilai kalian ketika memberikan tugas, tugasnya itu dikerjakan atau tidak, bagus atau tidak nilainya, seperti itu. Untuk nilai keterampilan, Ibu akan nilai ketika presentasi. Prestasi ini biasanya nanti ada penilaian kelompok ataupun individu, cakap tidaknya dalam berpresentasi, bisa menanggapi pertanyaan, bertanya ataupun menyangkut pertanyaan, itu merupakan akan dinilai. Silakan sudah dibaca bukunya? Sudah dibaca. Tentang apa bukunya tadi? Tentang ideologi politik. Iya. Setelah dibaca, silakan buat teman-teman semua dirangkum materinya, tulis atau catat materi-materi yang penting menurut kalian. Setelah itu kalian cari pertanyaan-pertanyaan atau misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tulis. Banyak juga nggak apa pertanyaannya. Jadi kalian tulis pertanyaan sebanyak
suatu hal, kalian membuat pertanyaan, tapi kalian cari sendiri jawabannya. Boleh silakan kalian cari jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, boleh dari buku paket, boleh dari LKS, boleh dari internet juga nggak apa-apa. Kalian cari materi, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Silakan kalian pahami mengenai materi itu. Sudah? Sudah. Ya, boleh Ibu lihat ya. Iya, sudah cukup lumayan bagus. Silakan kalian pahami saja materinya, pahami terlebih dahulu karena ini adalah materi untuk kita bahan pembelajaran di minggu depan juga ya. Jadi untuk hari ini kalian boleh pahami materi tentang yang sudah dibagi kelompoknya. Setelah itu kalian cari tadi pertanyaan sudah, cari jawabannya juga sudah. Setelah itu kalian buat laporan. Kalau untuk hari ini laporannya seperti tulisan ini juga tidak apa-apa. Ini adalah bukti kalau kalian berusaha mencari suatu permasalahan, mencari suatu yang tidak kalian ketahui. Tetapi setelah kalian belajar, setelah kalian membuat analisis atau pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk minggu depannya nanti kita ada presentasi. Presentasi itu nanti terkait kalian membahas materi apa hari ini. Laporannya sudah disusun tadi yang sudah kalian tulis. Sudah. Iya. Untuk selanjutnya kalian nanti susun laporan yang telah kalian buat berkaitan dengan kelompok yang sudah dikelompokkan. Itu ada 4 kelompok. Nah, untuk hari ini kalian menulisnya hanya di buku tulis ini saja, tapi untuk minggu depan kalian persiapan nanti membuat makalah. Makalahnya terkait ancaman bidang ideologi politik dan strategisnya seperti apa, ancaman bidang ekonomi dan strategi seperti apa gitu. Nah, untuk teknik penulisan makalahnya seperti biasa, yaitu marginnya diatur, rata kiri rata kanannya diatur, spasinya diatur, membuat cover seperti biasa. Pokoknya Ibu harap nanti kalian ke depan bisa membuat makalah rapi, dengan sedemikian rupa kalian mencari referensi yang begitu beragam, dari internet boleh, dari buku boleh. Kalian pokoknya harus kerjasama dengan kelompok kalian menyusun makalah dengan baik seperti itu. Setelah itu pokoknya kalian susun makalahnya dengan baik. Dan untuk minggu depannya kalian presentasi, tapi presentasinya untuk minggu depan tidak semuanya presentasi, dimulai untuk kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. 1 dan 2 ini minggu depan presentasi, tetapi untuk makalah keseluruhan kelompok harus sudah selesai. Ya, bisa dipahami? Coba bisa. Iya. Terkait materi hari ini, dari tadi Ibu perhatikan bahwa teman-teman semua, kalian anak-anak Ibu tidak aktif dalam belajar. Nanti untuk minggu depan lebih ditingkatkan lagi keaktifan dalam belajar, harus bisa aktif. Kalau misalnya kita tidak mengerti mengenai suatu hal, tanyakan saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau bertanya, pokoknya apapun yang kalian tidak tahu boleh bisa tanyakan. Pokoknya kalian harus aktif, harus ya bisa belajar lagi seperti itu. Untuk kedepannya diperbaiki keaktifan kalian belajar hari ini.
telah menyaksikan video praktik mengajar saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.